Media pembelajaran yang digunakan dalam materi ditujukan untuk peserta didik jenjang SMA kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran ini digunakan strategi problem-based learning karena strategi ini dapat membantu peserta didik memahami dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina melalui penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kehidupan remaja sehari-hari. Dengan strategi tersebut, siswa diajak untuk berpikir kritis, aktif berdiskusi, dan mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan pembelajaran dari media ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina, memahami dampak negatifnya bagi kehidupan, menyebutkan cara menghindari pergaulan bebas sesuai ajaran Islam, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan materi disajikan dengan gambar, animasi, dan pertanyaan pemantik agar peserta didik lebih tertarik dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Masa remaja, khususnya di jenjang sekolah menengah, seringkali terasa seperti masa di mana kita ingin mencoba segalanya. Ada keinginan kuat untuk diterima di lingkungan pertemanan, diakui eksistensinya, atau sekadar ikut-ikutan tren, agar tidak dibilang tertinggal. Tapi, di balik gemerlapnya kebebasan berekspresi yang ditawarkan dunia saat ini, ada sebuah jurang tak kasat mata yang sering kita sebut sebagai pergaulan bebas. Pergaulan bebas bukan sekadar tentang seberapa banyak teman yang kita miliki. Ini adalah kondisi di mana batasan-batasan norma, moral, dan agama sudah mulai diabaikan. Awalnya mungkin hanya penasaran atau coba-coba. Tapi tahukah kamu? Satu keputusan yang salah, satu langkah yang melewati batas, bisa mengorbankan seluruh masa depanmu yang berharga. Sebagai seorang Muslim, kita beruntung karena Islam memiliki aturan yang sangat jelas untuk melindungi umatnya. Terkait pergaulan bebas dan perbuatan zina, Al-Quran memiliki pesan yang sangat tegas dan tidak main-main. Dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Coba kita renungkan baik-baik ayat ini. Allah tidak hanya melarang kita melakukan, tetapi bahkan mendekati saja sudah diharamkan. Mengapa demikian? Karena zina itu jarang sekali terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah ujung dari sebuah proses panjang, berawal dari pandangan yang tidak dijaga, obrolan yang kelewat batas, berduaan di tempat yang sepi, hingga hubungan yang melanggar syariat. Islam menutup rapat semua pintu masuk itu, semata-mata karena Islam menyayangi kita dan ingin menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Lalu, apa yang terjadi jika kita nekat menerobos batasan tersebut? Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina itu sangat luar biasa merusak. Dampak ini tidak hanya terasa pada kehidupan pribadi, tetapi juga merambat ke kehidupan sosial, bahkan memicu masalah kependudukan yang lebih luas. Dari segi pribadi, seseorang akan dihantui rasa bersalah yang mendalam, penyesalan seumur hidup, dan hilangnya harga diri. Belum lagi ancaman nyata berbagai penyakit menular yang bisa merenggut nyawa. Dari segi sosial, bayangkan kekecewaan, rasa malu, dan hancurnya hati orang tua yang telah membesarkan kita dengan penuh darah dan air mata. Di ranah kependudukan, pergaulan bebas memicu tingginya angka putus sekolah, pernikahan dini yang tidak siap secara mental, hingga hancurnya cita-cita generasi muda. Semua impian indah yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya demi kesenangan sesaat. Meski tantangannya besar, kita punya perisai pelindung untuk menangkal itu semua. Perisai itu bernama Iffah. Apa itu Iffah? Iffah adalah sikap mulia dalam menjaga kehormatan diri dan kekuatan untuk mengendalikan diri dari segala perbuatan yang mendekati zina.
Memiliki sikap ifah bukan berarti kamu menjadi anak yang kuper atau tidak gaul. Justru, remaja yang memiliki ifah adalah remaja yang cerdas mengatur arah hidupnya. Mereka selektif dalam memilih lingkungan pergaulan, mampu menundukkan pandangan dari hal-hal yang merusak, menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif, dan yang paling penting, berani berkata tidak pada ajakan yang menjerumuskan. Menjaga kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk penghormatan tertinggi pada masa depanmu sendiri. Nah, kesadaran ini tidak boleh hanya berhenti sampai di dirimu sendiri. Kalian adalah generasi penerus, agen perubahan yang luar biasa. Mari kita komunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi sederhana tentang upaya pencegahan zina ini kepada dunia. Sebagai langkah nyata dari pembelajaran kita hari ini, mari tuangkan kreativitasmu dengan membuat sebuah poster edukasi. Buatlah kampanye tentang bahaya pergaulan bebas dan zina, lalu sebarkan pesan kebaikan ini. Jadilah remaja yang aktif, gaul, dan berprestasi, namun tetap memegang teguh nilai-nilai Islam. Karena sejatinya, masa depan yang cerah dan gemilang hanya pantas dimiliki oleh mereka yang mampu menjaga kehormatan dirinya hari ini.